Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Selawat serta salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu ucapkan selamat datang di mata kuliah Anatomi Tumbuhan bersama saya Najah Soleha MPD, Tadris IPA Biologi, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Sebagai pengantarnya, pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan ini tentunya untuk kalian ini adalah merupakan mata kuliah yang sudah tidak asing lagi untuk kalian dengar, karena ini yang akan kita pelajari selama 1 semester. Apalagi untuk orang biologi sendiri, yang namanya dunia tumbuhan, dunia hewan itu adalah sesuatu yang tidak asing. Ada botani, zoologi. Nah, untuk botani sendiri itu yang akan dipelajari itu ada anatomi tumbuhan di mata kuliah ini. Kalau di yang lain itu ada morfologi tumbuhan dan lain sebagainya. Ini untuk yang dunia tumbuhan. Nah, anatomi tumbuhan itu sendiri sebagai suatu disiplin ilmu yang terinci. Nah, ini merupakan salah satu bagian botani yang tertua ya. Dan ilmu ini diawali atau ditemukan oleh Nehemiah Grew dan Marcello Malpighi di tahun 1671. Mungkin sudah tidak asing lagi ya mendengar ilmuwan yang dua ini, apalagi di dunia tumbuhan, yaitu anatomi tumbuhan. Anatomi itu apa sih? Nah, kalau anatomi itu kan struktur ya, yang mempelajari tentang struktur dan organisasi daripada makhluk hidup. Nah, kemudian anatomi tumbuhan itu sendiri menjadi ilmu dasar atau sebagai ilmu dasar, yang mana anatomi tumbuhan itu akan berperan penting untuk memahami struktur daripada bagian tumbuhan, karena ini yang kita bahas adalah tumbuhan. Dan anatomi tumbuhan itu yang dibahas ialah tentang bagian tubuh tumbuhan, ada struktur sel dan fungsi dari setiap organel sel, ini bagian-bagian dalamnya, dan berbagai jaringan penyusun tumbuhan. Dan secara terperinci yang akan kita bahas di dalam anatomi tumbuhan itu ialah organ-organ penyusun tumbuhan, seperti organ akar, batang, daun, bunga, buah dan biji juga, serta nanti akan ada pertumbuhan primer dan sekunder. Ini yang akan dibahas di dalam mata kuliah anatomi tumbuhan. Nah, itu sebagai pengantar daripada mata kuliah anatomi tumbuhan. Sebagai gambaran umumnya, apa sih anatomi tumbuhan itu dan apa yang akan kita pelajari? Nah, itu tadi sebagai penjelasan awalnya. Nah, untuk agenda kuliah kita yaitu ada kontrak kuliah, RPS dan buku pegangan, penilaian dan penugasan, serta peraturan kuliah. Kontrak kuliah yang akan kita bahas nanti. Kemudian untuk RPS sudah Ibu upload, nanti tinggal dibaca dan dipahami. Jika ada yang belum paham bisa ditanyakan di kolom chat dan di WA group. Kemudian buku pegangan nanti akan Ibu kasih buku pegangannya seperti apa. Ada e-book juga. E-book juga sudah Ibu kirim, nanti dibaca. Kemudian penilaian dan penugasan dan peraturan kuliah. Nah, ini pengampu mata kuliah anatomi tumbuhan di Tadris IPA Biologi. Karena kelasnya ada 4 kelas di semester 3 ini, sehingga saya dan Ibu Erpina itu berbagi kelas. Nih,
mengampu untuk anatomi tumbuhan di kelas 3A dan kelas 3B itu bersama saya nanti. Dan untuk kelas 3C dan 3D nanti diajarkan oleh Ibu Ervina Titi Jayanti. Mungkin belum ketemu saya, bisa dilihat di fotonya, dan atau mungkin belum bertemu dengan Ibu Ervina, nah di sini bisa melihat. Setidaknya kalau belum bertemu atau belum melihat di jurusan, karena kita selama ini adalah pembelajaran daring, nah ini sebagai pertemuan awal kita. Tidak apa ya, melihat di fotonya. Oke. Biodata saya supaya lebih mengenal. Saya kelahiran Lombok Tengah, mungkin ada yang dari Lombok Tengah. Kelahiran saya tahun 92. Alamat email najahsholah@uinmataram.ac.id. S1 Biologi di Universitas Islam Malang. S2 Pendidikan Biologi di Universitas Negeri Malang. Nah, untuk tanya-tanya nanti bisa di kolom chat. Tapi memang tidak ada yang ditanyakan sih untuk biodatanya ya. Langsung nanti pertanyaannya untuk yang ke mata kuliahnya saja. Kontrak kuliah. Nah, kontrak kuliah ini di mana mata kuliah anatomi tumbuhan itu terdiri dari 3 SKS. 2 SKS kuliah atau kita bahas materi dan teorinya. 1 SKS-nya praktikum. Kemudian untuk kehadiran dan sistem perkuliahan, kehadiran di sini diharapkan minimal itu 75% kehadirannya, dan sistem perkuliahan kita menggunakan daring, masih online. Kehadiran ini nanti bisa absensi lewat LMS. Nanti akan Ibu buatkan ruang absensi di LMS. Kemudian ada praktikum. Praktikum ini harus dihadiri 100% oleh setiap mahasiswa, yang mana nanti praktikum akan nanti bersama saya dan koas. Kemudian ada kesiapan. Nah, tentu ini ya, kesiapan materi dan kesiapan kita untuk belajar, kalian untuk belajar, dan juga akan ada penanggung jawab mata kuliah. Nah, selain dosennya, nanti penanggung jawab mata kuliah itu adalah Kosma atau siapapun yang ditunjuk di kelas 3A ini atau 3B ini di mata kuliah anatomi tumbuhan. Nah, ini untuk sistem perkuliahan kita. Karena sistem perkuliahan kita adalah daring atau online, kita akan menggunakan beberapa platform. Ini untuk platform utamanya, kita akan menggunakan WhatsApp group. Ada WhatsApp, ada Google Classroom, dan LMS UIN Mataram. Tentu dari platform-platform ini sudah tidak asing lagi untuk kalian. Apalagi WhatsApp group ya, pasti semuanya punya. Kemudian Google Classroom, ini LMS UIN Mataram ini bisa menggunakan aplikasi modal ya. Aplikasi modal ini bisa kalian, yang jelas pasti sudah punya ya aplikasi modal dan aplikasi Google Classroom di HP-nya ataupun di laptop. Kalau di laptop kan bisa pakai websitenya langsung. Kemudian untuk platform pendukungnya kita akan menggunakan Google Meet. Nanti untuk presentasi ataupun yang jelas kita mungkin tidak akan selamanya, maksudnya selama 1 semester itu akan menggunakan Google Meet. Minimal kita karena memang peraturan dari fakultas, minimal maksimal tuh 3 kali pertemuan kita akan menggunakan Google Meet. Nanti ketika dibutuhkan untuk menggunakan Google Meet, kita akan menggunakan Google Meet atau Zoom meeting. Kemudian YouTube ini supaya nanti mungkin untuk pengumpulan tugas video presentasi tidak
supaya tidak berat, nanti bisa menggunakan link YouTube yang dikirimkan lewat aplikasi WhatsApp, Moodle ataupun GC, Google Classroom. Kemudian untuk Google Classroom-nya, ini silahkan masuk ya di Google Classroom. Ini silahkan diklik linknya untuk masuk ke Google Classroom. Ini link untuk kelas A. Tinggal klik linknya, langsung masuk ke kelas anatomi tumbuhan 3A. Sedangkan untuk kelas yang 3B, ini yang kelas 3B, bisa klik link yang ini, langsung masuk nanti di kelas anatomi tumbuhan 3B. Nanti sesuaikan untuk mana yang kelas A, yang kelas B, silakan diklik masing-masing linknya. Jika memang nanti bermasalah di linknya, ada kode kelas di situ. Kalau kurang jelas, nanti akan Ibu kirim di WhatsApp grupnya. Oke, bisa dipahami? Yang jelas pasti bisa dong. Kemudian untuk topik setiap pertemuan kita, ini kita akan belajar selama 16 pertemuan. Nah, ini ada beberapa atau materi yang akan kita bahas setiap minggunya. Yang pertama ini kontrak kuliah dan pengantar kuliah. Nah, ini yang sedang kita bahas. Ini adalah hari pertama kita kuliah. Kemudian minggu kedua dan seterusnya. Nanti minggu kedua kita akan bahas struktur sel tumbuhan. Yang ketiga, minggu ketiga pembelahan sel. Minggu keempat jaringan meristem. Kelima, jaringan dasar parenkim. Keenam, jaringan penyokong. 7, jaringan pengangkut. Dan ke-8 ada UTS atau ujian tengah semester. Ke-9 ada struktur anatomi akar. 10 anatomi batang. 11 anatomi daun, 12 anatomi bunga, 13 anatomi buah dan biji, 14 terbentuknya buah dan biji. Yang ke-15 itu ada review materi perkuliahan. Review materi perkuliahan ini yaitu dari materi kedua sampai ke-14, ataupun nanti yang direview itu adalah materi UAS. Kemudian ada UAS. Nah, UAS nanti ini mungkin bisa menggunakan proyek atau ujian tulis. Nanti kita tentukan. Karena masih lama. Nah, untuk buku pegangan yang bisa kalian gunakan untuk pembelajaran kita selama 1 semester pada anatomi tumbuhan ini. Yang pertama ada dari Ibu Sri Mulyani tahun 2019, judulnya Anatomi Tumbuhan. Penerbitnya PT Kanisius. Kemudian ada dari STT Hidayat. Ini judulnya Anatomi Tumbuhan Berbiji, penerbitnya ITB. Kemudian yang dua ini, kalau yang dua ini adalah buku. Yang ini adalah buku. Sedangkan yang ini adalah untuk yang ini adalah e-book. Nah, yang dua sebelah kanan ini adalah e-book. E-book ini dengan judul Plant Cell Biology, Structure and Function dan Plant Anatomy and Applied Approach. Sebenarnya yang buku e-book yang dua ini sudah Ibu kirim di Google Classroom. Kalau sudah gabung di Google Classroom, nanti tinggal dibaca dan dipahami buku e-booknya. Kalau buku pegangan itu ya bisa dibeli ya di online shop juga ada. Terus di di Bu Erlangga atau di toko-toko buku juga ada kok. Kemudian untuk penilaian dan penugasan. Nah, ini ada kehadiran dan keaktifan. Nah, kehadiran dan keaktifan ini kehadirannya kan jelas, nanti bisa lewat LMS, absensi lewat LMS. Itu akan Ibu atur 15 menit harus dari dimulainya kuliah harus sudah absen.
Jika telat 15 menit berarti dikatakan telat atau bisa jadi tidak hadir. Kemudian ada keaktifan. Nah, keaktifan ini adalah keaktifan untuk di diskusi. Keaktifan diskusi ataupun keaktifan hadirnya, keaktifan diskusi di kolom chat. Misalnya keaktifan untuk bertanya, keaktifan untuk memberi jawaban atau memberi saran dan lain sebagainya. Kemudian ada tugas individu. Nah, tugas individu ini ada 2 macam, yaitu resume dan analisis artikel, analisis kritis artikel ya. Untuk tugas individu, resume dan analisis kritis artikel ini akan ada nanti kriteria penilaiannya, rubriknya. Nah, rubriknya nanti bisa di download di GC. Sudah Ibu kirim juga tata penulisannya, tata cara penulisan resume dan analisis artikelnya seperti apa. Nanti dibaca di rubriknya. Kemudian ada tugas terstruktur. Nah, atau kita sebut tutur ini. Tugas terstruktur ini yaitu dengan video presentasi. Video presentasi ini berarti nanti akan ada kelompok untuk presentasi daripada materi selama 1 semester ini. Siapa yang dapat? Kelompok siapa? Nah, presentasi dari setiap materinya. Kemudian presentasi ini akan kita mulai di minggu ketiga, karena minggu kedua nanti tetap bertemu bersama saya. Sebenarnya maksudnya untuk mulai presentasi. Kalau yang setiap minggunya nanti akan ada juga materi dari saya sendiri, selain dari presentasi kalian. Kemudian ada UTS. Nah, UTS ini adalah bentuknya tes tulis. Kemudian ada UAS. Nah, ini yang masih Ibu bingung apakah mau pakai proyek atau tes tulis. Nanti tergantung kesepakatan kita. Nanti akan kita bahas. Kemudian peraturan kuliah. Peraturan kuliah ini yang pertama, resume dikirimkan lewat GC dan LMS. Ini wajib ya, lewat GC dan LMS. Kapan dikirimkan? Dikirimkannya itu 3 hari sebelum hari kuliah dimulai. Nah, misalnya nih, yang kelas 3A kan hari Senin. Berarti pengirimannya itu kan 3 hari sebelumnya. 3 hari sebelumnya berarti hari Jumat. Kalau 3B kelasnya hari Kamis, karena kalau 3 hari sebelumnya berarti hari Senin. Senin sudah dikirimkan untuk resume. Kemudian kalau analisis kritis artikel ini, analisis artikel ini dikirim lewat GC dan LMS juga, maksimal 1 hari sebelum kuliah dimulai. Analisis artikel ini sebenarnya adalah artikel tentang materi tersebut. Kan nanti kalian akan meresum ya dari buku, dari e-book, dari artikel. Nah, artikel itu nanti yang akan kalian analisis kritis. Nah, itu menjadi tugasnya. Supaya terbiasa. Kenapa memakai tugas ini? Supaya kalian terbiasa untuk mencari artikel nanti dan terbiasa membaca artikel. Oke, siapa tahu nanti kan ada ide ketika mau penelitian ini, karena orang biologi kan mestinya jangan suka penelitian. Oh, ada ide tentang ini kan enak, karena artikel itu kan ilmunya kan selalu terbarui gitu loh. Kemudian untuk yang ketiga ada video presentasi, dikirimkan juga lewat GC LMS dan WA Group. Ini bisa dalam bentuk link YouTube. Kalau memang terasa berat untuk mengirimkan soft file videonya, bisa mengirimkan link YouTube-nya. Nah, soft file ini video ini berdurasi 10 menit. Maksimal pengiriman sehari sebelum kuliah dimulai.
Supaya apa? Supaya bisa dilihat oleh teman-temannya yang lain. Untuk videonya dikirimkan dikirim sehari sebelumnya, karena untuk itu supaya bisa dilihat oleh teman-temannya. Nanti jadinya pada saat kuliah di hari kuliahnya atau di jam kuliahnya, kita bisa langsung melaksanakan diskusi. Nah, diskusi ini dilakukan di kolom chat LMS. Nanti akan Ibu buatkan ruangnya setiap minggunya. Kemudian kuliah dilakukan lewat Gmeet. Nah, ini kalau kuliah yang kita lakukan lewat Gmeet, ini untuk aturannya maksimal terlajur 15 menit setelah dimulai. Lebih dari 15 menit tidak diperkenankan masuk. Meskipun diperkenankan masuk, dianggap tidak hadir. Paham ya? Kemudian jika ada izin tidak bisa menghadiri kuliah, maka izin lewat Kosma. Kosma menyampaikan ke dosen pengampu. Karena saya maunya supaya teratur. Jadinya nanti untuk teman-teman anggota yang lain yang mau izin mungkin tidak bisa hadir, bisa izin lewat Kosmanya ya, supaya nanti tidak numpuk chatnya. Makanya saya minta satu aja yang minta izin ya, penanggung jawab kuliahnya atau Kosmanya, penjawab mata kuliah atau Kosma yang untuk izin langsung ke saya. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Semoga bermanfaat dan dipahami, dicermati untuk kontrak kuliah kita pada minggu ini. Ini adalah pertemuan pertama kita. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.